Shalom saudara. Hari ini dan selama 2 sesi saya ingin membagikan kepada saudara ketentuan dan ketetapan Tuhan yang menjadi pola praktis kebenaran yang kita terapkan, yang harus kita hidup seperti itu. Yang sehubungan dengan pernikahan untuk destiny. Ada banyak orang sering gagal dalam perjalanan rohaninya oleh karena dia justru gagal di titik ketika dia mulai mendapatkan teman hidup dan menikah. Meskipun teman hidupnya adalah seorang yang sudah lahir baru, mungkin dari gereja yang sama, tetapi dia tetap gagal dalam mencapai destininya oleh karena sepanjang perjalanannya sejak dia berumah tangga, dia mengalami kendala dan kendala. Jadi seluruh energi, seluruh pasokan hidup rohaninya dia dihabiskan hanya untuk menyelesaikan masalah demi masalah saja. Dan yang berakibat dia menjadi distraksi pandangannya terhadap destiny yang ilahi yang sudah Tuhan tetapkan. Allah berbicara pada saya. Dan saya bisa tuangkan itu. Apa yang merupakan prinsip-prinsip pernikahan ilahi yang Tuhan mau demi destiny ilahi yang sudah Tuhan tetapkan buat hidup kita. Itu sudah saya sampaikan dalam bentuk MP3 maupun juga dalam bentuk buku yang saudara mungkin sebagian besar dari saudara sudah miliki, saudara bisa membacanya kembali dan mendengarkannya kembali lagi. Tapi hari ini Tuhan berbicara pada saya sebelumnya bahwa banyak orang akhirnya salah mengertikan sehingga mereka mengambil langkah menurut pengertiannya sendiri. Ketika mereka mulai berhadapan dengan titik di mana mereka harus memiliki teman hidup dan menikah. Disinilah titiknya banyak orang akhirnya mengalami kegagalan dan kegagalan. Saya ingin pada sesi yang pertama ini saya ingin lebih dulu untuk menyingkapkan lebih dulu apa yang saya sudah sampaikan kepada saudara dalam bentuk buku maupun dalam bentuk audio MP3 rekamannya. Saudara bisa mendapatkannya. Yaitu saya ingin ungkapkan dulu prinsip-prinsip kebenaran yang tidak bisa ditawar-menawar. Saya akan tekankan kata-kata saya tidak bisa ditawar-menawar. Dengan kata lain tidak bisa dikurangi pengertiannya. Ataupun dilebih-lebihkan pengertiannya. Kalau engkau hidup tepat seperti memegang teguh prinsip kebenaran ini. Engkau akan berhasil. Mengapa engkau akan berhasil? Karena engkau ada seperti ketika Tuhan pertama kali melakukan hal itu kepada Adam dan Hawa. Dan juga kepada beberapa hamba Tuhan lain di Alkitab. Saya ingin kita kembali lagi untuk bisa melihat pokok pembicaraan kita di awal ini untuk mengungkapkan tentang prinsip-prinsip yang akhirnya akan melahirkan pola praktis kebenaran yang harus saudara hidupi seperti itu. Supaya saudara tetap berdiri teguh pada prinsip kebenaran Tuhan ini. Itu semuanya sebenarnya sudah ada di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2. Saya mengajak kita untuk kita bisa melihat Kejadian 1. Kejadian 1 lebih dahulu. Mari kita lihat. Ayat 26 tentang manusia. Kita langsung saja tentang manusia. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya.
Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Setelah Allah memberkati, Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau kita melihat di sini, ada terjadi dua kali ataupun pengulangan supaya kita berkuasa. Yang pertama adalah, ini yang pertama, saudara lihat. Itu ditujukan kepada masing-masing pribadi. Manusia, saudara, saya, dan siapa saja, kalian semua. Masing-masing pribadi sebagai makhluk ciptaan, diciptakan supaya engkau memiliki kemampuan untuk bisa menggambarkan rupa Allah, yang rupa Allah itu adalah adanya dalam zat roh. Tetapi manusia diciptakan oleh Allah dalam zat yang disebut dengan zat alamiah juga. Jadi engkau bisa menggambarkan, engkau bisa memiliki kapasitas untuk engkau bisa menggambarkan rupanya Allah itu lewat hidupmu. Dan kalau ini terjadi dalam hidup saudara, dan kalau ini aplikasinya adalah engkau akan berkuasa, bukan engkau akan dikuasai oleh segala kehidupan yang lain. Ciptaan yang lain. Seringkali dalam perjalanan pribadi kita dikuasai oleh kehidupan yang lain. Oleh tatanan kehidupan yang lain. Jadi di sini yang pertama adalah kata berkuasa di sini adalah pada manusia adalah itu secara pribadi. Saya ulangi secara pribadi. Saya ingin membawa saudara sehingga saudara bisa mengerti tujuan daripada pernikahan ilahi untuk destiny itu. Jadi saudara pasti bisa menampilkan rupa Allah, karakter Allah. Tetapi bukan rupa kehidupan yang lain, baik setan maupun rupa dunia ini, itu yang justru mewarnai yang saudara tampilkan dalam kehidupan. Itu harus tetap saudara pegang teguh dan saudara berdiri teguh pada prinsip ini. Dan ini adalah prinsip yang tidak bisa kau tawar-menawar. Kau dibuat lahir baru oleh Tuhan untuk bisa mengembalikan Kejadian 1 ayat 26 ini supaya engkau berkuasa. Bukan engkau dikuasai oleh keadaan ataupun kehidupan di luar. Yang kedua, saudara bisa lihat. Jadi yang pertama itu adalah masing-masing pribadi. Yang kedua, mari kita lihat sama-sama. Dikatakan di ayat 28, setelah alam menciptakan itu, dia memberikan perintah. Dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Ayat 28-nya, penuhilah bumi dan kemudian taklukkanlah itu dan berkuasalah. Dikatakan dia katakan berkuasalah. Atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas binatang. Semua sama atas kehidupan yang lain. Saya katakan semua atas kehidupan yang sama. Tetapi saudara bisa melihat di sini bahwa ada kata beranak cuculah. Jadi berarti ini telah melewati satu titik fase yang dikatakan memasuki fase yang disebut dengan fase saudara tidak sendirian. Yang pertama tadi berkuasa adalah secara pribadi. Tetapi yang kedua, Allah tetap tidak ingin ketika Allah memasukkan saudara pada satu kehidupan yang baru. Yaitu disebut dengan fase pernikahan. Fase berumah tangga. Karena engkau diberi perintah oleh Tuhan beranak cuculah. Berarti Tuhanlah yang tahu cara supaya engkau bisa beranak cucu. Dia yang menempuh jalan supaya saudara memiliki pernikahan. Nah dengan demikian bertambah banyaklah. Jadi yang kedua ini. Ya, saudara bisa lihat yang kedua ini. Bertambah banyaklah. Yaitu dengan anak-anak. Melalui cara pernikahan. Karena itu diperintahkan oleh Allah. Tetapi tetap Allah menegaskan engkau tetap harus berkuasa atas segala ciptaan yang lain. Tetap tidak berubah. Meskipun engkau memperoleh keturunan. Meskipun engkau memiliki tanggung jawab yang baru.
Meskipun engkau memiliki beberapa anak-anak yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Tetapi tetap itu tidak pernah mengubah posisi rohanimu. Bahkan justru engkau lebih lagi tangguh. Karena sekarang anak-anak yang Tuhan anugerahkan itu tidak pernah mengubah statusmu. Tetap engkau bisa berkuasa atas ciptaan lain. Itu adalah perintah Tuhan yang tetap sama. Baik engkau secara pribadi maupun engkau sudah menikah. Mengapa Tuhan izinkan engkau menikah? Supaya beranak bercucu. Berarti engkau akan memasuki suatu fase kehidupan dengan tanggung jawab yang lebih lagi. Ini menunjukkan bahwa Allah tetap menginginkan bahwa saudara, ketika saudara menikah, justru saudara makin bertambah dalam kedewasaan rohani, dalam pertumbuhan rohani. Jadi hal yang pertama, saya ulangi sekali lagi, hal yang pertama, di mana saudara harus bisa mengekspresikan karakter dan kepribadian Tuhan. Kalau engkau bisa baca, saudara lihat saja ayat yang saya sebutkan ini, tapi nggak usah dibahas, saudara tinggal melihatnya. Di ayat yang terakhirnya saja. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Saudara bisa catat lebih dulu ayatnya. Efesus pasal yang kelima. Mulai dari ayat 22. Di situ dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dia bilang gitu. Lalu kemudian ayat 25, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kemudian di ayat 33 yang terakhir, dikatakan demikian. Bukan ayat 33, ayat 32. Rahasia ini besar, maksudnya misteri ini luar biasa. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan Tuhan dengan jemaat. Dengan kita yang masih hidup di dunia ini. Ini memberikan gambaran bahwa, saya ulangi sekali lagi, bahwa tingkah laku kita dari fase secara pribadi masing-masing maupun fase di mana kita memiliki mitra destiny kita atau teman hidup kita dan kita sudah mulai berjalan dalam pernikahan, itu semuanya harus bisa mengekspresikan Tuhan yang tidak terlihat, yang ada dalam zat roh. Mengekspresikan hubunganmu tetap dengan Tuhan dan tetap tidak berubah. Saya mau beritahu pada saudaraku, kebanyakan orang kalau sudah jatuh cinta lebih dulu, maka semua apa yang saya sampaikan ini, semua apa yang sudah menjadi rencana Allah yang awal, di mana manusia belum jatuh dalam dosa, baru iblis saja yang jatuh dalam dosa. Ini pun bisa mereka lupakan oleh karena mereka sedang menyala-nyala, mereka sedang semangat oleh karena mendapatkan pasangan hidup. Itu sebabnya sangat penting sekali. Saya ulangi, sangat penting sekali. Kita tetap hidup dalam kebenaran ini. Karena ini tidak bisa ditawar. Ini bukan hanya berbicara tentang saudara akan berhasil ataupun saudara akan gagal. Tetapi ini berbicara tentang ini keinginan Tuhan. Mengapa saudara diciptakan oleh Dia? Mengapa saudara diberi pasangan oleh Dia? Ini adalah kerinduan hati Tuhan. Inilah mimpinya Dia. Ini adalah harapannya Dia. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Lihat baik-baik. Kebenarannya yang saudara bisa lihat dari Kejadian pasal 1 ini saja. Ada beberapa hal yang harus kita terapkan secara utuh tanpa saudara membutuhkan pertimbangan dari saudara. Tanpa engkau dengar pendapat dari orang lain. Ini harus saudara pegang teguh. Perhatikan baik-baik. Di ayat 27. Lihat baik-baik. Yang pertama di ayat 27. Saya ingin kita bisa melihat ayat 27 ini. Saudara lihat saja pada tayangannya. Adam dan Hawa
atau manusia diciptakan pada hari yang sama. Ini memberikan, saya katakan memberikan pengertian yang jelas buat kita. Sebelum mereka berpasang-pasangan dan beranak bercucu, memiliki keturunan menurut ayat 28, berarti usia, umur, tidak menjadi pijakan. Tidak menjadi pegangan yang benar untuk pernikahan. Banyak wanita berpegang teguh. Saya tetap menginginkan seorang suami itu pasti harus lebih tua daripada saya. Dan harus lebih dewasa. Ya silakan kau milih. Dan apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian dia memilih seorang laki-laki yang lebih tua daripada dia. Ternyata apa? Dalam kehidupannya. Laki-laki itu seperti anak kecil. Jadi tidaklah benar usia dimasukkan ke dalam pertimbangan dalam pernikahan. Karena apa? Laki-laki dan perempuan, kata Alkitab. Di ayat 27 itu, saudara lihat saja pada tayangannya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka di hari yang sama. Kemudian kita lompat lagi pada Kejadian pasal yang kedua. Ini kebenaran yang kedua. Saudara harus bisa berpegang teguh di sini. Saya berdoa, saya tidak bisa ditawar dan Allah tidak bisa tawar. Ini adalah untuk hidupmu yang Allah impikan, yang Allah harapkan terjadi. Jadi usia tidak masuk dalam pertimbangan. Yang kedua, mari kita lihat sekarang di ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur disitulah di tempatnya manusia yang dibentuk. Kata dibentuk berbeda dengan kata diciptakan. Kata diciptakan adalah diadakan. Itu confirm. Itu sudah ada. Tetapi belum terwujud dalam bentuk alamiah. Tapi kata dibentuk adalah dibentuk dalam bentuk alamiahnya juga. Jadi apa yang sudah diciptakan itu diambil oleh Allah, lalu dibentuknya dalam bentuk alamiah. Perhatikan baik-baik. Ini sesuatu yang benar-benar harus saudara pahami. Di sini digunakan, saya katakan, kalau kau lihat dalam bahasa aslinya, dalam King James Version, dia bilang gini, saudara lihat saja padanya, and the Lord God formed man. Man di sini digunakan dalam bahasa Ibrani-nya adalah H120. H120 itu adalah bahasa Ibrani-nya adalah Adam. Dari debu. Jadi diambil debu, dibentuklah. Menutupi kehidupan roh yang berasal daripada Allah itu. Itu disiapkan lebih dulu. Yang nantinya akan berisi roh Allah yang dihembuskan kepada manusia itu. Oke. Saya ingin mengantar saudara kepada ketaatan untuk engkau tetap ingat akan hal ini. Perhatikan baik-baik. Adam selesai dibentuk pada hari ke-6. Tetapi ingat itu bukan hari ulang tahunnya Adam. Karena hari ulang tahun Adam tetap adalah ketika dia diciptakan bersama dengan Hawa di hari yang sama.
Lalu bagaimana dengan Hawa? Bukankah dia sudah diciptakan? Ya. Hawa sudah ada di dalam dirinya Adam. Karena kemudian kita ketahui di kejadian selanjutnya bahwa Allah menciptakan Hawa dengan mengambil dari dalam dirinya Adam. Saudara harus tahu rahasia ini. Di Efesus pasal 5 dikatakan ini rahasianya. Dengarkan baik-baik kalian anak-anak muda. Jangan sampai engkau keliru. Dan ini akan berakibat fatal kepada destinimu. Rencana Allah dalam hidupmu. Siapa yang tahu bahwa Hawa itu bersembunyi di mana? Hanya Allah. Jadi Tuhan saja yang tahu bahwa Hawa sudah ada di dalam diri Adam. Berarti dengan demikian, dia memiliki zat yang sama dengan Adam. Tidak ada bedanya. Sifat-sifat DNA-nya, kalau manusia itu kan memiliki DNA, yang sama dengan Adam. Hanya Tuhan yang tahu. Saya ulangi sekali lagi. Saudara harus berpegang teguh seperti ini. Bukan saudara. Jadi mulai dari sekarang jangan coba-coba untuk taksir kiri, taksir kanan. Saudara taksir harga boleh saja sebelum belanja. Tapi tidak dengan mitra destiny atau teman hidup. Hanya Tuhan yang tahu siapa dia. Jadi Adam dibentuk lebih dulu. Sehingga Tuhanlah yang tahu. Dan Tuhanlah yang tahu. Kau lihat di sini. Di Kejadian pasal yang ke 18. 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Penolong. Berarti mereka akan bergerak untuk tujuan yang sama. Saya ulangi, untuk tujuan yang sama. Tetapi ada kerjasama, tolong menolong. Supaya keduanya berhasil. Menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan itu. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat. Bagaimana ia menamainya. Dan tepat seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada ternak. Kepada burung-burung di udara. Dan kepada segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri. Ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengannya. Semua yang ada di luar. Ini sering kejadian. Engkau merasa, engkau menduga bahwa itulah teman hidupmu. Adam belum jatuh dalam dosa dan dia tidak mendapati. Dia sensitif, dia peka. Karena dia memiliki roh Allah yang bersih. Yang murni. Di dalam dirinya. Saudara bisa lihat. Ayat yang ke-21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu. Dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Berarti yang ketiga, saudara sudah lihat. Engkau mencari mitra destiny bukan apa yang kau lihat di luar menurut pikiranmu. Tapi engkau harus menemukan. Karena hanya Tuhan yang tahu. Apa yang sudah ada. Yang disimpan oleh Allah buat dirimu. Dan bukan yang kau pilih. Apa yang sudah disimpan oleh Allah
buat dirimu. Allah simpan itu di dalam hidupmu. Spesial buat saudara. Tetapi engkau melirik kepada yang lain. Saudara tahu, ketika engkau melihat yang lain, kau menggunakan kekuatan jiwamu, perasaan dan pikiranmu paling utama. Menganggap kayaknya ini. Yang ketiga ini sangat penting buat saudara. Jadi kita lihat urutannya. Sangat penting. Allah harus selesai dulu membentuk Adam. Membentuk. Sehingga mitra destiny Hawa dalam hal ini untuk Adam. Itu disebut teman sekutu. Dan istri ikat janji. Mari saja kita melihat satu ayat di Maleaki. Pasal yang kedua. Mulai dari ayat 11. Yehuda berkhianat. Ini sebenarnya cerita dari atasnya itu tentang kehidupannya Yakub. Yehuda berkhianat. Dan perbuatan keji dilakukan di Israel. Dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan. Dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintian, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari dalam hati-hati. Jangan sampai iblis berupaya untuk membuat perkenanan Allah itu hilang buat hidup saudara. Dan bagaimana? Mari kita lihat sekarang ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi. Perhatikan baik-baik. Ada kata saksi. Antara engkau dan istri masa mudamu. Yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Kalau engkau lihat di sini istri seperjanjian ini, itu dikatakan adalah bukan perjanjian, tapi covenant. Covenant. Atau dengan bahasa Ibrani adalah berit. Itu H1285. Covenant. Ikat janji. Makanya dia disebut teman sekutu dan istri ikat janji. Atau mitra destiny. Karena ikat janji. Saya mau beritahu pada saudaraku. Berarti yang ketiga ini. Saya ulangi yang ketiga ini. Berarti yang ketiga ini. Engkau hanya Allah lah yang tahu. Supaya engkau mendapatkan yang disebut dengan teman sekutu, istri ikat janji, hanya Allah yang tahu. Sebab itu sudah tersembunyi, justru tersembunyi di dalam hidupmu. Kita lihat sekarang, kita akan bahas ayat 14-nya ini. Ini sangat penting. Saudara bisa lihat. Hubungan suami istri ataupun pernikahan. Ataupun dengan mitra destiny. Ini mengandung kandungan. Bukan hanya kepada destiny, harapan Tuhan, destiny lain Tuhan berikan. Tapi juga mengandung bahwa dia adalah saksi. Kemudian di sini ada kata teman sekutu. Di sini ada bukan teman berdiskusi. Teman sekutu. Bukan teman berdebat. Teman sekutu berarti seia sekata. Menjadi satu sekutu. Untuk satu tujuan. Seperti tentara sekutu. Ganyang Jepang. Ganyang Nazi. Itu yang disebut dengan sekutu.
Sehingga itu bukan karena kekuatan Amerika atau Inggris, tapi sekutu. Kita lihat di sini adalah ayat ini. Balai kedua ayat 14. Ini adalah ucapan saudara ataupun mertuanya Laban ketika mau berpisah dengan Yakub. Ini ucapan yang diucapkan Laban ketika dia ingin berpisah dengan Yakub. Saudara bisa lihat itu di Kejadian 31. Mari kita lihat sekarang Kejadian 31. Jangan saudara menjadi resah karena saat engkau mendengarkan ini, engkau sudah ada yang kau taksir, mungkin di gerejamu. Allah menginginkan, karena engkau tidak tahu serangan iblis bagi engkau yang kelihatannya baik-baik di gereja adalah menghilangkan perkenanan Tuhan. Saya ingin supaya saudara lihat. Laban ini juga menyembah dewa-dewa lain. Walaupun dia keluar dari Ur Kasdim, dia tinggal di Haran untuk menghindari tekanan Babel. Mari kita lihat sekarang. Kejadian 31 ayat 50. Ini perkataan Laban kepada Yakub. Dia berpegang teguh. Dia bilang begini, jika engkau mengaibkan anak-anakku, maksudnya adalah Lea dan Rahel. Dan jika engkau mengambil istri lain, wah ini yang luar biasa. Di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita. Ini Laban nih. Ini bukan orang yang sungguh-sungguh di gereja nih, kalau dalam gereja saudara nih. Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Lihat. Mereka menegakkannya dalam bentuk ikat janji. Selanjutnya, kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau dalam perjanjian mereka itu. Luar biasa. Laban begitu teguh bahwa kedua anaknya, sebenarnya Yakub hanya ingin mencari satu. Tapi Laban ingin kedua anaknya yang perempuan ini laku keraslah. Lea lebih dulu yang paling tua. Baru kemudian Rahel. Laban bukan seorang yang sungguh-sungguh. Tapi dia bisa berpegang teguh pada prinsipnya Allah. Prinsip kebenaran dalam pernikahan. Dari mana Laban ini? Saya ulangi, dari mana Laban ini memperoleh prinsip seperti itu? Tentu saudara bertanya. Saudara tahu dari mana? Dari Abraham. Saya katakan dari Abraham. Mau saya tunjukkan ayatnya? Oke. Kita buka lagi, mundur lagi. Ke Kejadian 24. Mari kita lihat Kejadian 24. Kita lihat. Eliezer diutus oleh Abram untuk pergi ke Haran. Untuk mendapatkan seorang istri bagi Ishak. Dan di sana didapatkan Ribka. Saudara Ribka itu adalah Laban yang merupakan ayah Lea dan Rahel.
Perhatikan baik-baik. Ketika Eliezer telah berhasil. Dan mereka akhirnya mulai mendapati kata sepakat. Dan Ribka juga mau. Mari kita lihat sekarang kata-kata yang diucapkan oleh Eliezer. Dan itu adalah dia menjadi juru bicara. Merepresentasikan Abraham. Untuk mengungkapkan prinsip hidupnya Abraham. Saya katakan prinsip hidupnya Abraham. Kejadian 24 ayat 37. Tuanku itu, maksudnya adalah Abraham, ini Eliezer yang ngomong, telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku. Dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jadi Eliezer menjelaskan, itu sebabnya kami datang kepada kalian. Kepada keluarga Betuel. Itu sebabnya kami mendatangi kalian. Jawabku kepada tuanku itu. Ini Eliezer menjawab kepada Abraham. Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Tetapi katanya kepadaku. Abraham berkata kepada Eliezer, pesannya. Tuhan yang di hadapannya, aku hidup. Akan mengutus saksi. Akan mengutus malaikatnya, berarti menjadi saksi. Menyertai engkau. Dan akan membuat perjalanan berhasil. Sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Ini yang didengar oleh Laban. Di mana nih Laban ada di sini? Saudara bisa lihat, ya. Di sini Laban ada disebutkan di sini. Dari ayat yang ke 29. Ribka mempunyai saudara laki-laki dan namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu menyambut Eliezer dan rombongannya ke mata air tadi. Laban mendengar. Laban tahu itu adalah prinsipnya Tuhan. Dan itu dia lihat, dengar, itu keluar dari mulut Eliezer yang merupakan pesan yang diangkat sumpah. Pesan daripada Abraham. Dengarkan. Kalau begitu, Maliaki 2. Ayat 14 ini. Ucapannya Laban. Ucapannya Abraham kepada Eliezer. Disampaikan kepada Laban. Dikutip oleh Nabi Maliaki. Mengapa persembahan itu menjadi najis? Tidak berkenan. Engkau datang kepada Tuhan. Hanya karena soal pernikahan. Saya berdoa Roh Kudus dengan tegas berbicara kepada saudara. Saudara jangan lagi berpura-pura ataupun bermain-main menegosiasi di titik ini. Di sini dikatakan di Maliaki 2:14 dia bilang Allah adalah saksi atas ketidaksetiaanmu ataupun atas kesetiaanmu. Kesetiaan di mana? Kesetiaan mengikuti polanya Tuhan. Kau tidak akan mengambil dari luarmu apa yang kau lihat di luar. Dari luarmu itu adalah, itu berbicara tentang pilihanmu. Ini berbicara Abraham tidak tahu bahwa itu adalah Ribka. Karena belum ada fotonya.
Pada saat itu teknologi WhatsApp, Telegram, email, semuanya belum. Bahkan mengirim foto keluarga belum bisa. Belum ada Google Drive. Mengapa Google Drive tidak ada? Karena belum ada internet. Kesetiaan hidup saudara adalah komitmen yang teguh, berpegang teguh. Aku tidak akan cari di luar dari kaumku, keluargaku. Allah adalah saksi. Saya mau tanya, di gerejamu, di gereja kami, itu ada orang-orang. Jadi siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Siapa yang sudah disiapkan untuk dirimu. Sama seperti Hawa sudah ada di dalam dirimu. Tapi kalau engkau mencari dari luar, Laban saja berkata, ingat Yakub, kalau engkau mencari lagi istri lain dari luar, ingat. Ini adalah sumpah. Saya mau tanya pada saudaraku. Allah adalah saksi buat hidup saudara. Terhadap pernikahan seperti ini. Terhadap rencana teman hidup saudara. Kalau Allah menjadi saksi. Apa yang dia saksikan? Dari hidup saudara. Saya mau sampaikan ini. Allah tuh menyelidiki hati. Dia mengetahui hati. Itu dia saksi. Amin. Saya mau sampaikan sesuatu. Yang merupakan rencana Allah. Buat hidup saudara. Kita baru bahas 3. Kemudian kita lihat. Yang keempat. Berarti hanya pribadi yang disimpan oleh Tuhan dalam diri saudaralah yang disiapkan dan ditetapkan Tuhan menjadi pasanganmu. Saya katakan ditetapkan Tuhan. Boleh saya katakan sesuatu? Di sini tidak dibutuhkan cinta untuk mengawali. Tuhan, sorry ya. Kalau dia yang kau maksudkan, waduh saya nggak begitu cinta, nggak begitu suka sama dia. Itu adalah gambaran. Saudara mengikuti pola kehidupan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Karena saudara selalu bermain, selalu bertindak menurut aku punya kehendak bebas. Dan ada orang juga mengatakan pada saya, kok saya yang menjalaninya. Tetapi kemudian mereka menyesal. Jadi yang keempat ini saya hanya pribadi yang disimpan Tuhan. Boleh saya sampaikan sesuatu? Kalau engkau buka Kejadian 24. Abraham tahu. Dia utus Eliezer dalam sumpahnya. Abraham tahu. Ishak tidak tahu. Bahwa ada di Padan Aram. Di Haran. Dari keluarga Betuel. Yang sudah disiapkan. Sudah disiapkan Allah. Buat Ishak dari kaum keluarganya. Saudara tahu? Abraham tinggal di Beersheba. Itu adalah tanah Kanaan. Dan pada masa itu, wanita-wanita Kanaan itu cantik-cantik.
Tetapi hanya Abraham yang tahu. Dan dibuat tahu oleh Tuhan. Mengapa? Karena dia punya ikat janji. Bukankah saya sampaikan tadi? Bahwa hanya Allah yang tahu pasanganmu yang disembunyikan dalam dirimu. Lalu bagaimana saudara bisa tahu? Lewat Bapa rohanimu. Dia yang tahu. Dia yang tahu bahwa mitra Ishak itu ada di Haran. Pada kaum keluarganya. Mari kita lihat. Sekarang poin yang kelima. Poin yang kelima. Kita ambil dari. Jadi saudara bisa lihat. Dalam pernikahan ada banyak unsur-unsur Allah. Unsur-unsur yang terkait dengan Allah. Destiny. Ikat janji. Dia sebagai saksi. Kita akan lihat lagi hal-hal apa lagi. Kita kembali lagi pada Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua. Tadi dikatakan di ayat yang ke 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Penolong. Kemudian, Adam tidak menemukan dari binatang-binatang yang dibentuk oleh Allah. Kemudian akhirnya diproseslah. Diambil tulang rusuknya, lalu dibentuklah Hawa. Dan kemudian ketika Adam bangun, mari kita lihat. Dia melihat Hawa sudah terwujud. Adam sudah diberitahu, Hawalah menjadi teman hidup. Kemudian Adam berkata demikian. Perhatikan. Ini yang harus ketika Bapa rohanimu ataupun saya menunjukkan ini teman hidupmu. Maka haruslah engkau berkata seperti Adam berkata. Karena Adam belum jatuh dalam dosa pada saat itu. Ini adalah generasi yang sudah dimerdekakan dari pengaruh dosa. Yang mengatakan seperti ini. Lalu berkatalah manusia itu, ayat 23. Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab ia dikenal dari dalam, diambil dari dalam diriku oleh Tuhan. Disiapkan. Disebutkan di sini adalah tulang dari tulangku. Tulang sifatnya adalah organ untuk memperkokoh ataupun membuat struktur membangun kehidupan. Itu tulang. Saudara, Hawa saudara, teman hidup saudara. Kalau engkau seorang wanita, saya berkata kepada kau para wanita, kalau teman hidupmu adalah pribadi yang disembunyikan oleh Allah dan kau tidak tahu, hanya Bapa rohanimu yang tahu. Jadi Bapa rohani itu lebih hebat dari biro perjodohan. Makanya dia disebut bukan biro. Dia adalah kerajaannya Allah yang juga termasuk memikirkan tentang bagaimana menemukan mitra destiny. Berarti kau akan berani mengatakan engkau tidak menganggap, tidak memandang, tidak melihat
kepada hal-hal lahiriah. Cantikkah dia secara fisik? Atau pendidikannya seperti ini? Usianya berapa? Kita sudah lewati tadi. Tetapi kau melihat ini dia tulang dari tulangku. Arti kata engkau mau perkatakan, ini dia pasanganku yang akan memperkokoh, yang akan membangun struktur kehidupanku lebih kuat lagi. Dikatakan di sini adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Wow. Saudara tahu fungsi daging menurut bahasa Tuhan. Saudara, saya baru menjelaskan fungsi tulang dari bahasa Tuhan, ucapan Tuhan. Ini bahasa Tuhan. Tulang dari tulangku. Jadi Adam waktu belum jatuh dalam dosa, dia memperkatakan. Pakai bahasa pengertiannya Tuhan. Ini dia tulang dari tulangku. Dia bersyukur Hawa sudah ada dalam dirinya. Hawa dibangun dari struktur kehidupan yang membangun diri Abraham, Adam. Daging. Kalau kau lihat di Yohanes pasal yang pertama. Ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kemudian di ayat 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia. Kalau dalam bahasa lainnya dikatakan firman itu telah dibuat menjadi daging. Jadi daging waktu diucapkan oleh Adam adalah tempat, adalah kehidupan. Sekarang aku punya wadah. Sekarang aku punya tempat untuk mewujudkan firman. Menjadi realita perbuatan-perbuatan langkah hidup. Itu sebabnya carilah pasangan yang akan membuat inspirasi, yang akan membuat pewahyuan, yang akan menambah-nambahkan hikmat, dan menjadi kekayaan kehidupan dalam perjalanan keluarga saudara. Saudara mulai, saya kurung dalam batasnya apa yang Tuhan mau. Ini komitmen kita bersama. Allah mengutarakannya pada saudara. Jadi jangan diam-diam. Jangan biarkan pikiranmu, perasaanmu, engkau yang belum menikah, pikiranmu, perasaanmu mulai liar. Keluar dari batasan yang Allah sudah tetapkan ini. Karena kalau itu menjadi liar, dia digerakkan oleh api neraka. Iblis yang menggerakkan itu. Lihat Yusuf dan Maria. Di Matius pasal 1. Yusuf waktu tahu dari Maria. Bahwa dia sudah hamil karena Roh Kudus. Berupaya ingin menceraikannya. Tapi akhirnya dicegah. Yusuf menikahi Maria akhirnya. Adalah untuk melindungi benih yang ada di dalam Maria. Bukan untuk tujuan lain. Apa artinya? Ini bicara tentang penugasan. Allah menugaskan Yusuf menjadi suami. Tapi bukan itu tugas utamanya. Itu hanya cara yang harus ditempuh oleh Yusuf. Tapi Yusuf memiliki tugas agar benih yang ada di dalam diri Maria itu terlindung dari kematian. Makanya dia ambil caranya. Maria supaya jangan nampak kehamilannya tapi dia belum berstatus memiliki suami. Ada hukumnya. Hukum Tauratnya dia harus mati dirajam.
Jadi Yusuf punya tugas untuk melindungi. Saya ulangi, melindungi. Benih yang ada. Karena itu adalah rencana agungnya Tuhan. Dan tidak boleh gagal. Dan kalau engkau baca di Lukas pasal yang kedua. Wah ini benar-benar. Waktu malaikat Gabriel mendatangi Nazaret. Lukas pasal yang ke-2. Mulai ayatnya yang ke-39. Oh sorry, Lukas pasal yang pertama. Mulai dari ayatnya yang ke Lukas pasal yang pertama, saudara. (26) Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Dikatakan dari keluarga Daud adalah dalam King James Version, saudara lihat pada tayang ini, digunakan kata House of David. Jadi dari rumah kehidupan. Jadi dari kehidupan. Berarti itu dia mengandung benih spiritual dan benih jasmani juga. Jadi Yusuf dan Maria ini adalah dari keturunan Daud. Supaya apa? Genaplah firman Tuhan. Bahwa Kristus itu dari keturunan Daud. Jadi Yusuf ini sebenarnya ada dari garis keturunan Salomo, anak Daud. Yang memiliki mama Batseba. Tapi yang luar biasanya adalah Maria ini datangnya dari Nathan, bukan Nabi Nathan. Ada salah satu anak daripada Daud yang juga datang dari istri yang bernama Batseba, namanya Nathan. Saudara bisa baca itu di 1 Tawarik 3 ayat 5. Saudara lihat aja. 1 Tawarik 3 ayat 5, Lukas 3 ayat 31. Jadi semuanya ini menggambarkan bahwa mereka datang dari satu benih pada awalnya. Dari satu sifat. Ya. Jadi mereka ini, Yusuf dan Maria, selanjutnya ketika Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Hanya karena ada penugasan Tuhan. Adalah melindungi benih itu. Bukan supaya Maria mendapatkan istri, mendapatkan suami. Bukan. Makanya mereka bisa berjalan. Bersama-sama dalam ikat janji pernikahan. Mencapai destiny. Penugasan yang berasal dari Tuhan. Kalau begitu. Sudah bisa lihat. Dari poin-poin yang saya sampaikan tadi di atas. Kalau begitu pernikahan itu adalah suatu sumpah ikat janji. Untuk berjalan bersama. Mencapai destiny ilahi. Tujuan Allah. Apa yang Allah butuhkan. Apa yang Allah harapkan dari kami. Berarti saudaraku. Bukan engkau menikah. Bukan engkau mendapatkan pacar. Lalu mulai kutak-katik. Apa sih destinimu? Apa sih yang kau harapkan? Tidak. Itu cara dunia. Berarti pernikahan sudah harus mendapatkan dan bisa menyepakati bersama destiny ilahi. Ada hal yang menarik tentang Ribka. Keluarga Ribka mempertanyakan, ya boleh sajalah, terserah dialah Ribka. Kira-kira dia mau nggak untuk diboyong ke Beersheba, ke tanah Kanan.
Saudara tahu apa yang dijawab oleh Ribka. Ribka mendengarkan semua penjelasan bagaimana Tuhan memimpin, bagaimana Tuhan melakukan kepada Abraham. Dia melihat Tuhan. Dia melihat kebutuhan Tuhan. Dia melihat tujuan Tuhan. Langsung Ribka menjawab, aku bersedia. Padahal dia tidak lihat fotonya Ishak. Dia belum lihat kekayaannya Abraham. Bagaimana Tuhan memberkati dia. Berarti adalah sepakat pada suatu destiny ilahi. Dan juga mereka sepakat untuk sukses. Dua hal ini penting. Untuk sukses. Dari apa yang Tuhan harapkan, apa yang Tuhan butuhkan ini. Jadi keinginan Tuhan inilah yang harus mendorong saudara untuk bisa berjalan dan menerima siapapun yang diambil Tuhan yang telah disimpan Tuhan dari dalam hidupmu. Ini teman hidupmu. Saudara mengerti? Pernikahan seperti yang dilakukan Yusuf justru membuat penugasan yang Allah berikan kepada Yusuf selesai. Kebanyakan orang adalah, yuk kita menikah. Ini aku dapat tugas dari Tuhan begini. Justru akhirnya apa? Tugas dari Tuhan terbengkalai. Kenapa? Konflik. Kenapa? Sudah repot punya anak. Kenapa? Semua sibuk cari nafkah. Ingat apa yang saya sampaikan. Kejadian 1 ayat 26 dan 28. 2 kali Allah berkata, berkuasalah atas semua kehidupan yang lain. Baik engkau sendiri, masing-masing. Masih sendiri. Ataupun sudah menikah. Saya ingin kalian melihat Yohanes 5. Wah, ini saya mau sampaikan tahun depan. Ya, berikutnya. Di awal tahun 2023 saya mau sampaikan pada saudara. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, atau Allah sendiri yang mampu mengerjakannya. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan lebih besar lagi daripada pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Yesus hanya bisa mengerjakan apa yang ditunjukkan oleh Bapa. Bagaimana Bapa melakukannya? Bagaimana sebenarnya Bapa? Tapi kemudian pekerjaan yang diberikan kepada anak manusia ini, kepada manusia, kepada saudara, adalah pekerjaan yang sebenarnya hanya Allah sendiri yang mampu untuk menyelesaikannya. Waktu Tuhan mengatakan, menunjukkan kepada saudara penugasan. Dan saudara tahu, ini penugasan dari Tuhan. Hanya Allah yang sanggup mengerjakannya. Tapi dia tunjukkan. Harus saudara kerjakan. Bagaimana caranya supaya saudara bisa menyelesaikan pekerjaan itu? Ketika engkau merespon dalam ketaatan. Di situ ada pengiriman kemampuan Allah pada hidup saudara. Sebab tanpa kemampuan Allah, engkau tidak bisa mengerjakan pekerjaan itu sampai selesai. Artinya, ini bicara soal destiny. Pencapaian tujuan Tuhan. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Hanya Allah. Tapi saudara diberikan destiny. Pencapaian tujuannya Tuhan. Dia berbicara pada saudara. Lewat Bapa rohanimu. Lewat gembalamu.
lewat para pemimpinmu. Di dalam rumah rohani, di dalam gerejamu. Ketika Allah yang mengatakan kepada saudara, Allah bukan sedang mengolok-olok ataupun mempermainkan saudara. Dia gak akan bisa selesaikan itu. Kenapa? Karena itu pekerjaan yang hanya aku yang sanggup melakukan. Pada saat engkau taati, kau lakukan kehendak dia, tujuan dia, aturan dia, ketetapan dia. Memang berat kau rasakan. Tapi engkau diberi kemampuan. Kemampuan seperti dia. Seperti Allah miliki. Amin. Saya bisa katakan begini. Ini tidak berbicara engkau laki-laki atau perempuan. Penolongmu itu berisi kemampuan Allah. Baik engkau laki-laki ataupun perempuan. Siapapun. Tapi mitra destinimu itu sudah diisi oleh Tuhan. Apabila engkau mentaati. Katakan, apabila engkau mentaati. Apa yang dikatakan Bapa rohanimu, itu yang diinginkan Tuhan. Kau akan memperoleh kemampuan itu. Kalau tidak, maka hanya tersisa dalam hidupmu adalah kemampuan lahiriahmu ataupun kemampuan bawaanmu yang kau bawa dari sejak kau lahir. Mampukah itu untuk menghadapi masalah demi masalah? Tidak akan mampu. Amin. Abraham memiliki keturunan. Apakah engkau memiliki semangat seperti yang dilakukan oleh Yakub? Apa saja maunya Bapakku, aku akan lakukan ini. Sebab Yakub mempasrahkan dirinya bahwa orang yang akan menemani dia, berjalan bersama dengan dia dalam satu tujuan ilahi Tuhan, sepanjang jalan, bukan separuh jalan, akan membuat dia berhasil. Dia sangat percaya bahwa kata-kata bapaknya ini adalah kata-kata Tuhan. Jadi seharusnya pernikahan itu adalah menggandakan kekuatan dengan meningkatkan posisi rohani masing-masing. Berarti mitra destiny haruslah mereka saling dorong-mengedorong, kuat menguatkan, saling menginspirasikan sepanjang perjalanan kehidupan bersama. Kalau itu bukan dari apa yang Tuhan simpan dalam dirimu, kau akan mengalami kegagalan. Kalau kau berjalan menurut pengertianmu, mari saya buka. Saya akan tunjukkan kepada saudara satu ayat yang mengerikan. Saya katakan mengerikan sekali sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Dan nanti akan selanjutkan di sesi kedua. Ini sangat mengerikan sekali. Saya ingin tunjukin pada saudara. Maleaki 1. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaran Maleaki. Dia bilang begini. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Tetapi
kata Tuhan, membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Lihat. Kalau engkau berperilaku seperti Esau, perjalanan hidup saudara adalah bagaimana selalu berpusat pada penghidupan. Mengatasi kekeringan, mencari makan karena tempat engkau tinggal yang menjadi pusaka warisanmu adalah padang gurun. Ayat 4, apabila Edom, ini keturunannya Esau, berkata kami telah hancur, tapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, silakan membangun. Tapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan. Dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Kita harus mencari tahu apa sebabnya nasib Esau dan keturunannya mengalami seperti ini. Mari kita lihat. Saya pikir, saya rasa supaya saudara bisa paham. Kita ambil kitabnya dari Ibrani. Ibrani 12. Ayat yang ke Ibrani 12. Ayatnya yang ke 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul. Atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Rupanya sifat roh cabul itu bermanifestasinya bukan hanya di masalah seks. Tapi juga dalam menjual kesulungan. Menganggap rendah kesulungan. Ini yang terjadi pada diri Esau. Dia menjual hak kesulungannya di dapur. Hanya untuk sepiring makanan yang merah-merah itu. Tapi kemudian kau bisa lihat. Saudara bisa lihat manifestasi kemudiannya. Mari kita lihat sama-sama sekarang. Di Kejadian pasal yang Kejadian pasal yang Kejadian pasal yang mungkin 27. Oh sorry, Kejadian 26. Sorry saudara. Kejadian 26. Ayat 34. Ketika Esau telah berumur 40 tahun. Aku udah siap nih untuk berumah tangga. Ia mengambil Yudit anak Beeri orang Het. Saudara masih ingat? Dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Orang Het ini adalah orang dari negeri Kanan, tanah Kanan. Saudara masih ingat? Abraham mengangkat sumpah kepada Eliezer untuk mencari jodoh buat Ishak. Jangan sekali-sekali kau ambil dari orang dari tanah Kanan. Entah wanita Het atau apa. Jangan sekali-sekali. Saudara bisa lihat. Esau bisa bertindak seperti itu. Karena apa? Dia memiliki roh cabul.
Yang penting aku sudah. Sudah apa? Yang penting aku sudah beristri. Dan ini yang terjadi. Dia berjalan menurut pandangannya sendiri. Berdasarkan faktor lahiriah. Dia merasa yang kedua adalah karena dia sudah berumur 40 tahun. Aku saatnya menikah. Bukankah Yakub juga berumur 40 tahun? Iya. Mereka kembar kok. Tapi Yakub tidak pernah bangkit cinta, keinginan untuk jodoh. Justru dia diingatkan oleh Ishak. Ishak yang tahu kapan waktunya. Kemudian hal apa yang terjadi kemudian? Rupanya hal ini menyesakkan dan menyedihkan hatinya Ribka. Mengapa? Karena Ribka adalah ibu ikat janji. Buat generasi keturunan. Dia lihat Esau karena pernikahan ini sudah lepas daripada ikat janji Allah. Hati-hati soal usia. Gak usah kalau berpikir, wah aku sudah kepala 3. Emang kalau kepala 3 berapa? Yesus saja baru melayani kepala 3 kok, umur 30 tahun. Tidak ada yang kata terlambat. Ikuti momennya Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian adalah dia mengambil 2 istri sana. Dari ayat yang kedua, Kejadian 36 itu Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon, orang Het, dan Oholibama, anak Ana, anak Zibeon, orang Hewi. Dan juga Basmat, anak Ismail, adik Nebayot. Waktu dia mendengar, saya ulangi, waktu dia mendengar bahwa perempuan-perempuan orang Het ini tidak disukai oleh Ribka, justru membuat kesesakan. Lalu kemudian Esau di Kejadian 28. Dengarkan ini. Ayat 8. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya, juga oleh mamanya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail. Dia berpikir ini masih keturunan Abraham, Ismail. Bukan. Ismail itu keturunan Abram, bukan Abraham. Dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Ini gambaran. Orang-orang dalam gereja seperti kayak kalian berjalan menurut maumu. Menafsirkan sendiri. Merasa bahwa kau punya hak. Dengarkan saya. Sebelum kita berdoa. Dengarkan saya. Saudara tahu sekarang. Unsur-unsur apa yang penting dalam kehidupan. Engkau bersama dengan Tuhan. Engkau sebagai pengikut Tuhan. Yang selalu ada dalam urusan pernikahan. Saya sudah sampaikan kepada saudara tadi. Yang pertama adalah ingat penugasanmu. Secara pribadi penugasanmu, maupun engkau ketika engkau memiliki pasangan, penugasanmu adalah panggilanmu. Dan juga engkau harus bisa merepresentasikan Allah di bumi ini. Keluarga yang selalu cecok, yang keluarga yang dulunya semangat, dulunya secara pribadi engkau semangat di dalam Tuhan, menyala-nyala dalam Tuhan. Lalu kemudian akhirnya apa? Semua hidupnya hanya ngurusin penghidupan, sibuk dalam penghidupan. Bagaimana menambah ini? Anak mau kuliah. Emang kalau anak gak kuliah kenapa? Yang penting kau tidak kehilangan
hak kesulunganmu. Saudara bisa lihat penugasan ilahi. Kemudian apalagi? Ikat janji. Itu unsur-unsur yang harus terkandung dalamnya. Kemudian apalagi? Allah menempatkan diri sebagai saksi. Bukan saksi pernikahanmu. Tidak saksi mulai dari dalam hatimu. Kecondongan hatimu seperti apa? Kecenderungan hatimu seperti apa? Kemudian apalagi? Destiny. Jika, sebelum kita berdoa, salah satu unsur ini tidak ada, atau engkau korbankan, dalam engkau melangkah menuju pernikahan, maka saya bisa pastikan, 100% engkau akan gagal untuk mencapai destiny. Ini adalah peringatan. Allah dengan terang benderang telah memberikan prinsipnya di kitab Kejadian. Prinsipnya di perjanjian baru juga. Dan Allah telah memberikan contohnya. Lewat Abraham. Lewat Ishak. Lewat Yakub. Contoh pernikahan setelah peristiwa Taman Eden. Yang terbaik itu adalah Kejadian 24. Apa yang diceritakan? Bagaimana Abraham berperan karena dialah yang tahu. Sama seperti hanya Allah lah yang tahu. Siapa yang akan menjadi teman hidupnya Adam? Abraham juga tahu. Walaupun Abraham belum tahu nama. Nama anaknya Milka ini siapa? Tapi dia tahu. Itu ada di sana. Seperti itu juga Ishak yang sudah lamur matanya. Tahu bahwa jodohnya Yakub ada di sana. Dia tahu. Dia tahu. Amin. Terima kasih untuk apa yang kau singkapkan buat kami. Kau melindungi perjalanan mereka yang akan dengan segera menerima anugerah pernikahan. Menerima anugerah dalam taman hidup. Sehingga mereka justru akan makin merasakan adanya tambah kekuatan. Dan itu adalah kemampuan-Mu Tuhan. Mereka terima lewat pernikahan mereka. Terima kasih karena Kau berbicara dengan jelas kepada kami. Kami siap untuk mentaatinya. Apakah saudara siap? Katakan dalam doamu saat ini, saudara. Serukan dalam, Tuhan aku siap. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu. Terima kasih karena Engkau yang selalu memprakarsai. Engkau selalu menolong kami. Dan bahkan melindungi kami. Dan Engkau selalu yang membuat kami berhasil. Makasih Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.